warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Simirani MPM 1911060069, kelas A semester 4, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara pembuatan herbarium. Nah, pada tahu nggak nih apa itu herbarium? Herbarium itu adalah spesimen yang dikeringkan atau yang diawetkan. Biasanya disusunkan berdasarkan klasifikasinya. Tujuan dari pembuatan herbarium ini yaitu digunakan sebagai sumber referensi yang merupakan sumber utama untuk mengidentifikasi tanaman, sebagai penyimpanan data yang dimanfaatkan untuk mempelajari senyawa saponin, tanin, dan lain-lain. Sedangkan bagi para ahli farmasi, herbarium ini digunakan untuk mencari ramuan, untuk mengobati berbagai macam penyakit seperti kanker, diabetes, anti jamur, dan lain-lain. Untuk cara pembuatan herbarium ini dibagi menjadi dua, yaitu herbarium basah dan herbarium kering. Namun pada kali ini saya akan membuat herbarium kering. Herbarium kering merupakan material tumbuhan yang telah diawetkan dengan cara dikeringkan atau disebut juga sebagai spesimen herbarium kering. Apa aja sih alat bahan yang akan digunakan? Yang pertama yaitu spesimen tumbuhan yang akan diawetkan. Kemudian koran, kardus, tali rapia, alkohol 70%, solasi ban, gunting, dan juga pemberat. Sediakan koran, juga kardus yang akan digunakan untuk teknik pengepresan herbarium. Lalu sediakan spesimen tumbuhan yang sudah dicuci bersih. Kemudian semprotkan alkohol 70% untuk mencegah timbulnya jamur. Alkohol disemprotkan ke seluruh permukaan bagian spesimen tumbuhan yang akan diherbariumkan. Setelah spesimen tersebut disemprotkan oleh alkohol, kemudian spesimen tersebut ditempelkan di koran dengan menggunakan solasi ban. Hal ini bertujuan agar spesimen tidak bergerak dan tidak juga melekuk. Setelah itu, tutup spesimen dengan koran. Koran bisa diganti sebanyak 2 hari sekali. Setelah itu, tutup kembali spesimen dengan menggunakan kardus, lalu ikatkan dengan tali rapia. Setelah diikat kencang dan rapi, tambahkan beban pemberat. Herbarium bisa didiamkan selama 1 hingga 2 minggu. Setelah herbarium sudah didiamkan selama 1 hingga 2 minggu, herbarium bisa ditempelkan di atas karton dengan menggunakan solasi ban. Kemudian, herbarium tersebut dimasukkan ke dalam bingkai. Klasifikasi tumbuhan: Regnum plantae, divisi Petridophyta, kelas Petridopsida, ordo Polypodiales, famili Dryopteridaceae, genus Neprolepis, spesies Neprolepis exaltata. Neprolepis exaltata adalah pakis herba yang tumbuh di daerah tropis dan subtropis di berbagai belahan dunia. Tanaman ini sering disebut pakis pedang atau sword fern. Di Asia Tenggara, tanaman Neprolepis liar dibudidayakan dan dijual sebagai tanaman hias di pasar lokal. Secara ekologis, mudah beradaptasi di berbagai habitat. Perbanyakannya dilakukan dengan akar rimpang, namun relatif lambat perkembangannya. Neprolepis exaltata merupakan tanaman hias daun komersial pertama yang diperbanyak secara in vitro. Neprolepis exaltata selain sebagai tanaman hias, juga berguna menjaga kelembaban di sekitar tanaman kelapa sawit. Tanaman ini pertumbuhannya tidak terlalu cepat, bentuk tanaman perdu, dan tidak banyak menimbulkan kerugian atau gangguan, sehingga keberadaannya cenderung dipertahankan di kebun kelapa sawit. Neprolepis exaltata merupakan salah satu bahan untuk menyusun rangkaian bunga. Di lahan gambut, tanaman ini merupakan tanaman penutup lahan yang sangat sesuai untuk mendukung peningkatan kualitas lahan. Bersifat sangat adaptif terhadap lahan gambut, mudah diarahkan atau dikendalikan, dapat mengurangi bahaya erosi, dapat menjaga kelembaban dan temperatur tanah, serta dengan manajemen yang baik mudah dikondisikan supaya tidak kompetitif.
Neprolepis exaltata merupakan salah satu tumbuhan pakis sumber daya berbasis bioindustri yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Neprolepis exaltata juga berfungsi sebagai humidifier udara secara alami, menghilangkan formaldehid dan pembersih udara. Apabila dilihat dari fungsi dan manfaatnya, Neprolepis exaltata dapat dijadikan sebagai tanaman hias dan pengelolaan lingkungan hidup. Baiklah, itulah tadi tata cara membuat herbarium. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.